Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja, perkenalkan nama saya Usuluddin SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Azkia Padang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 November 2005, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Kuala Kepang. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, Bapak absen dulu namanya ya. Putra Utama. Hadir Pak Guru. Mas Nur. Hadir Pak Guru. Suhendri. Hadir Pak Guru. Muhammad Arkan. Hadir Pak Guru. Desti. Hadir Pak Guru. Laila. Hadir Pak Guru. Citra. Hadir Pak Guru. Sipa. Hadir Pak Guru. Siti Aminah. Hadir Pak Guru. Nur Aisyah. Hadir Pak Guru. Aisyah. Hadir Pak Guru. Fikri. Hadir Pak Guru. Oke, semuanya hadir semua ya. Jadi sebelum juga kita memasuki materi pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan tadi, anak-anak kami semuanya dipersilakan duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran kita ini adalah mengenai
mengenai mata, ya mengenai mata. Jadi kalau kita tidak ada mata, bagaimana rasanya? Susah melihat, susah memandang, ya gelap kita rasa semuanya. Kalau kita tidak ada mata. Jadi anak-anak kami semuanya, dari pembelajaran mata ini sangat penting sekali untuk kita, apalagi kepada semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup menginginkan mata itu bisa melihat. Jadi tujuan mata kita itu menggunanya untuk bisa melihat. Apa guna mata? Untuk melihat, Pak Guru. Untuk melihat. Yang lain, kelompok yang lain? Untuk berjalan, Pak Guru. Untuk bisa berjalan. Ayo, kelompok lain. Guna mata atau guna mata. Oke, setelah kita tadi menjawab, minggu yang lalu pelajaran kita, kira-kira siapa yang ingat? Pak Guru. Ya, Cahaya, Pak Guru. cahaya. Iya, cahaya. Pelajaran minggu yang lalu kita mempelajari tentang cahaya. Karena minggu yang lalu kita mengenai pelajaran cahaya, pada hari ini mengenai mata. Ya, adakah satu pautnya cahaya dengan mata? Ada, karena mata itu melihat karena cahaya. Jadi anak-anak semuanya, gunakanlah mata itu sebaik-baiknya. Jangan yang nggak baik. Lihatlah pandangan sebaik-baiknya. Jangan kita memandang yang tidak baik. Ya, sudah paham? Tepuk gocak. Ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita mempelajari IPAS kelas 5. Aku melihat dengan cahaya. Poin materinya di sini ada 4, yaitu pertama mengenal mata, yang kedua bagian mata dan fungsinya, dan yang ketiga proses mata melihat, dan yang keempat gangguan penglihatan. Ya, berarti inilah poin-poin materi dari mata tadi. Ya. Selanjutnya, oke, poin materi ini siapa yang bisa membacakan yang pertama? Coba ya. Mengenai mata. Mengenal mata. Kamu. Yang nomor 2. Bisa? Ini? Yang ini? Coba kamu. Bagian mata dan fungsinya. Bagian mata dan fungsinya. Yang lain, siapa yang bisa? Coba kamu. Proses mata melihat. Proses mata melihat. Yang terakhir, siapa? Ayo kamu. Gangguan melihat. Ya. Selanjutnya, mengenal mata. Ya, mungkin kita semuanya tahu mata. Matamu dan juga mataku sama-sama punya mata. Kita semua mengenal mata. Mata adalah organ penting yang memungkinkan kita melihat dunia mata, menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi gambar yang dapat dikenal seperti bentuk, warna, dan gerakan. Ya.
Mata membantu kita dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti membaca, menonton televisi, yaitu berkendaraan dan menikmati pemandangan. Ya, jadi mengenal mata ini sangat banyak kali manfaatnya. Mulai dari mengenal pemandangan dan juga bisa membaca dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut. Bagian luar mata. Nah, bagian di luar mata ini di sini ada bulu mata. Bulu mata ini melindungi mata dari debu dan pasir. Bagian luar mata yang selanjutnya ada apa? Ada alis. Alis mata melindungi mata dari air atau keringat yang akan masuk ke mata. Bayangkan kalau kita tidak punya alis, ya bayangkan air akan jatuh ke mata. Karena ada alis maka air itu akan lari ke samping. Jadi itulah fungsi alis. Selanjutnya iris mata. Ya, iris mata ini di sini dia. Nah, itu ya. Di tengah. Nampak anakku? Iris mata ini mengatur ukuran pupil untuk mengontrol cahaya dan memberikan warna untuk seperti biru, hijau, atau coklat. Pernah kamu melihat mata orang barat, orang negeri? Di matanya itu ada kuning, ada biru, ya? Ada? Itu ada di iris tadi. Di bagian luar matanya selanjutnya ada, coba silakan dulu, Pak. Coba, apa? Baca yang apa ya? Yang keras ya. Silakan di sini. Fungsi alis mata, baca yang keras. Melindungi mata dari air atau keringat yang akan masuk ke mata. Iya, melindungi air dari mata, keringat yang masuk ke mata. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, fungsi mata bagian luar, di situ ada pupil. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan depan. Ini pupil. Siapa yang bisa bacakan? Pupil mata berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Iya, silakan dulu. Bagus, tepuk tangan. Nah, setelah kita mempelajari bagian luar mata ini, selanjutnya ada bagian dalam mata. Nah, bagian dalam mata itu coba anak-anak kami semuanya pikirkan apa saja di bagian dalam mata itu. Urat. Lagi? Bola mata. Nah, di sini ada bagian mata. Penjelasannya ada 5. Yang pertama, kornea. Kornea adalah bagian dalam mata kita. Kornea adalah selaku benih yang melindung bagian depan mata dan sebagian tempat masuknya cahaya masih ke saraf mata. Selanjutnya, otot silaris, ya. Otot silaris adalah otot dekat lensa yang berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Dan yang terakhir, saraf mata mengirimkan signal dari retina ke otak untuk menerjemahkan gambar yang kita lihat. Nah, jadi bagian dalam mata ini banyak sekali fungsinya. Banyak sekali fungsinya. Bisa melihat warna, bisa dari saraf melalui otak, ya kan, bisa membedakan warna
tahu kita mana gelap, mana terang. Iya ya, bisa melihat jarak jauh atau jarak dekat. Sangat banyak kali pentingnya. Selanjutnya, anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Proses mata melihat. Nah, proses mata melihat ini bermacam-macam proses, itu artinya ya. Proses mata melihat ini ada 5. Yang pertama, benda memantulkan cahaya ke dalam mata. Apa namanya? Benda memantulkan cahaya dalam mata. Proses mata yang melihat yang kedua, cahaya masuk ke dalam kornea, lalu pupil mengatur cahaya masuk, ya, mengatur cahaya yang masuk. Yang ketiga, lensa mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Yang keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Yang kelima, retina mengirimkan isyarat ke otak melalui saraf. Otak menerjemahkan saraf yang diterima menjadi gambar yang kita lihat. Nah, dari proses mata melihat ini, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan yang nomor 1? Coba, bisa nggak? Nampak nggak? Kalau nggak nampak, silakan ke depan. Nomor 1, coba. Siapa yang bisa bacakan proses mata? Siapa yang bisa kira-kira? Coba, kamu. Baca yang keras ya. Proses mata melihat yang kedua. Cahaya masuk ke dalam kornea lalu pupil mengatur cahaya yang masuk. Iya, tepuk tangan. Desti, silakan. Bacakan yang ketiga. Proses mata melihat, anak kami semuanya. Gangguan penglihatan, ya. Gangguan penglihatan. Mata kita juga ada mengalami gangguan. Ada nggak? Ada. Gangguan penglihatan di sini namanya ada katarak. Ini kalau kelihatan. Ada katarak. Penjelasan dari katarak ini, katarak adalah kondisi lensa mata keruh menghalangi cahaya ke retina dan menekan penglihatan kabur seperti melihat melalui jendela berkabut. Nah, itu dia namanya. Tes sesi tanya jawab. Nah, ini dia. Cek pemahaman. Ada 5 soal di sini. Yang pertama, apa hubungannya cahaya dengan proses melihat? Pak Guru, Ya, karena ada cahaya mata bisa melihat dari cahaya. ya, boleh. Soal yang kedua, mengapa mata kita terasa lelah jika kita melihat komputer terlalu lama? Pak, Ya, karena mata terlalu lama melihat cahaya. ya, boleh. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya soal keempat. Apa saja gangguan yang dapat terjadi pada mata? Pak, katarak sentris. Ya, katarak, sentris. Rambut jauh. Iya, rambut dekat, rambut jauh. Iya, tepuk tangan.
Nomor terakhir, nomor I. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita? Ya, Tidak terlalu lama melihat cahaya. ya, tidak terlalu lama melihat cahaya. Lagi, Dan tidak membaca yang gelap. ya, dan tidak membaca di tempat yang gelap. Ya, betul. Bagus. Ayo anak-anak, kita berdiri semua, kita tutup speaking dulu. Silakan kirim. Sekarang anak-anak, setelah kita mempelajari melihat cahaya, sekarang kita berdiskusi untuk membentuk kelompok. Ya, untuk membentuk kelompok. Ya, coba silakan. Ini Rocker dulu. Yang ini mari. Ya, kita untuk kelompok ya. Terbagi 3 kelompok. Ya, kita ini 3 kelompok. Ya. Nanti yang ini kelompok A ya, kelompok A, B, C. Nah, ingat ya, nama kelompoknya ya, A, B, C. Nah, Bapak akan membagikan soal, tapi pecahkan secara kelompok. Kelompok A. Anak-anak kita LKPD ya. Nih. LKPD yang sudah ada di atas meja kamu. Di situ ada nama dan kelas. Ya. Ada nama dan kelas. Lembarannya Oke anak-anak, udah selesai semuanya? Oke, semua kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Nanti ke depan dulu ya. Yang pertama, ya kelompok A dulu. Baiklah, akan menjelaskan visi-visi dari kelompok A. Bagian-bagian luar mata. 1. Alis fungsinya melindungi mata dari air atau keringat yang akan masuk ke mata. 2. Bulu mata melindungi mata dari debu dan pasir. 3. Iris mata mengatur ukuran pupil untuk mengontrol cahaya dan memberikan warna kuning seperti
biru, hijau, atau coklat. 4. Kelopak mata. Melindungi bola mata dan menjaga kelembapan dengan menyebarkan air mata saat terkedip. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Saya, apa fungsi alis mata tadi? Fungsi alis mata adalah melindungi mata dari air atau keringat yang akan masuk ke mata. Tangan. Selanjutnya, setelah kita mempresentasikan kelompok masing-masing, semuanya hasilnya baik, ya. Kelompok A bagus, kelompok B juga bagus, dan kelompok C juga bagus. Baiklah anak-anak, kumpulkan KPD-nya, nanti akan saya nilai. Semuanya, semua kelompok silakan Mbak bukan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Setelah saya menilai KPD-nya setiap kelompok masing-masing yang nilai, kelompok A 100 dan kelompok B 100, kelompok C 100. Tepuk tangan. Yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Proses matahari. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata. 2. Cahaya masuk ke mata melalui pupil yang jumlahnya diatur oleh cahaya yang masuk. 3. Lensa mata mengarahkan cahaya ke retina. 4. Bayangan benda ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Retina mengubah bayangan menjadi singgah, kemudian diteruskan menuju gambar yang kita lihat. Sekarang Bapak ingin bertanya, ya, untuk kelompok A. Apa fungsi mata? Saya perlu melihat apa itu? Hah? Melihat. Untuk untuk melihat. Baiklah anak-anak, setelah semuanya menjawab, kelompok A, kelompok B, kelompok C, cukup bagus. Saya tanya soal, ya. Silakan. Kita melihat dengan mata. Yang ketiga, bisakah kita melihat tanpa mata? Yang pertama, baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari masalah pelajaran kita tadi, hasilnya bagaimana anak-anak? Bagus. Dan sekian dulu sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Silakan tuanya pimpin. Berdiri. Mari salam kepada guru. Assalamualaikum
wabarakatuh. Duduk baca.